Pemirsa, apa kabar? Si Jonathan membawakan warta berita PTS tanggal 2 Oktober. Taifun Kraton mendekat. Seluruh Taiwan mengumumkan liburan taifun pada hari ini. Namun Kraton telah melemah menjadi taifun berskala menengah pada pagi ini. Laju pergerakannya pun juga relatif lambat. Waktu masuk taifun diperkirakan mungkin tertunda hingga Kamis dini hari, sehingga dampaknya terhadap Taiwan mungkin akan berlanjut hingga akhir pekan. Jalan raya yang melingkari Pulau Orchid dihantam ombak besar, hampir membuat sebuah mobil terseret. Dengan semakin mendekatnya taifun, gelombang laut di Green Island juga membesar. CWA menyatakan, Taifun Kraton telah melemah menjadi taifun sedang pada tanggal 2 dini hari. Namun laju pergerakannya sangat lambat, sehingga dampaknya menjadi lebih lama. Saat ini, pusat taifun berada di perairan barat daya Kaohsiung. Namun, akibat pengaruh lingkungan, taifun tersebut diperkirakan akan terus melemah. 还会持续减弱再下去啊，有可能在登陆之前是比较弱的中度台风，甚至可能是轻度台风。 Meski taifun telah melemah, ancamannya terhadap Taiwan masih tetap ada, terutama hujan lebat dan angin kencang dari pusaran luarnya. CWA telah mengeluarkan peringatan hujan sangat ekstrim untuk wilayah pegunungan Pingtung dan Taitung. Juga ada kemungkinan terjadi hujan ekstrim di semenanjung Hengchun dan pegunungan Hualien. Sementara di wilayah Chiayi, Tainan, dan Kaohsiung terdapat kemungkinan hujan sangat lebat lokal. Dan di utara terdapat kemungkinan hujan lebat lokal. 因为强风是往陆地走，所以海水会被推进来。 Pakar juga menyebutkan bahwa meskipun Taiwan Utara belum merasakan dampak signifikan dari angin dan hujan, intensitasnya diperkirakan akan meningkat pada malam hari. Waktu pendaratan taifun mungkin tertunda hingga tanggal 3 dini hari, dan jalurnya kemungkinan akan bergerak ke utara melalui wilayah barat. CWA menekankan bahwa taifun di musim gugur cenderung lebih tidak menentu, sehingga jalurnya bisa berubah kapan saja. Taifun Kraton melaju dengan lambat dan terus berputar di perairan barat daya Taiwan. Lokasi masuk mata taifun mungkin berada di Tainan atau Kaohsiung Utara. Akibat air pasang di pagi hari, air setinggi pergelangan kaki muncul di Qijing, Kaohsiung. Sedangkan ombak besar juga muncul di sepanjang pesisir pantai Pingtung selama 2 hari berturut-turut. Sebuah tanggul tua di desa Fangliao rusak terhantam oleh ombak. Tanggul laut mengalami kerusakan besar. Ombak besar menerjang pantai. Dipengaruhi Taifun Kraton, ombak besar menghantam pantai Fangliao di Pingtung 2 hari berturut-turut. Ombak menghancurkan saluran air para pengusaha perikanan pada tanggal 1 dan menghancurkan bagian tanggul laut tua di Dusun Tacuang pada tanggal 2. Tidak hanya meningkatkan curah hujan di sepanjang pantai, taifun juga membawa angin kencang. Pagi tadi, beberapa nelayan menerjang angin dan hujan untuk mengikat kembali perahu mereka di pelabuhan Hopihu di Hengchun karena tali sebelumnya putus akibat angin kencang. Sementara itu, di Qijing, Kaohsiung, jalanan dan saluran drainase terus mengeluarkan air, ditambah intrusi air laut yang naik kembali saat pasang, membuat kedalaman air sempat melebihi pergelangan kaki orang dewasa. Taifun ini datang bersamaan dengan pasang air laut, sehingga genangan air baru mulai surut setelah 2 jam. Untuk mencegah dampak taifun, layanan LRT, kapal feri, dan bis ditangguhkan. Taifun Kraton tetap bertahan meski skalanya telah menurun menjadi taifun sedang dan kemungkinan akan mendarat di utara pelabuhan Xingda atau daerah Tainan dengan kecepatan angin maksimum yang dapat mencapai tingkat 13 atau 14, sehingga masyarakat perlu waspada terhadap angin kencang. Taifun Kraton semakin mendekat, menyebabkan sejumlah perubahan pada transportasi laut, darat, dan udara Taiwan. Perusahaan perkeretaapian Taiwan telah menangguhkan semua jadwal kereta di rute selatan. Demikian juga dengan semua kereta kursi bernomor pada rute timur dan barat. Sementara itu, semua penerbangan domestik juga telah dibatalkan. Banyak penumpang yang menunggu di depan loket untuk check-in dan naik pesawat. Akibat dampak taifun, banyak jadwal penerbangan menjadi berantakan. Sebanyak 132 penerbangan di Bandara Taoyuan dibatalkan tanggal 2. Sementara itu, loket penerbangan domestik di Bandara Songshan tampak sepi. Selain petugas, penumpang yang ada cuma segelintir karena semua 234 penerbangan domestik tanggal 2 dibatalkan. Selain itu, semua kereta rute selatan ditangguhkan tanggal 2. Demikian juga dengan semua kereta kursi bernomor pada rute timur dan barat. Kereta reguler kawasan timur antara Hualien dan Taitung berjalan normal. Rute Taipei-Hualien hanya sampai stasiun Heren atau Heping, sedangkan rute Hualien-Yilan hanya sampai stasiun Xincheng.
Kebakaran terjadi di sebuah pabrik seng di Guangfu Road, distrik Xitun, Taichung dini hari tadi. Berhubung pabrik tersebut menyimpan barang-barang yang mudah terbakar, ditambah lagi dengan angin kencang yang turut menyulut api, kobaran api menjalar ke dua pabrik seng lainnya dan menyebabkan 3 orang tewas. Seluruh pabrik seng terjebak dalam lautan api. Petugas damkar tiba di lokasi untuk memadamkan dan segera menyelamatkan orang-orang. Api ganas ditambah angin kencang yang dibawa taifun membuat situasi menjadi tidak terkendali. Kebakaran ini tidak hanya menghanguskan pabrik seng tersebut, tetapi juga berdampak pada gudang popok dan pabrik pendingin di belakangnya. Pada pukul 5 lebih tanggal 2, kebakaran besar terjadi di sebuah pabrik sofa di kota Taichung. Biro Pemadam Kebakaran mengerahkan 12 tim untuk memadamkan. Sang pemilik berusia 70 tahun berhasil melarikan diri dengan selamat, namun mengalami luka bakar. Nahas, istri, anak, dan keponakannya yang tinggal di pabrik terjebak. Petugas segera melakukan pencarian dan akhirnya mengonfirmasi ketiga orang tersebut telah meninggal dunia. 辨识不出来，因为它已经有点碳化，而且大概只剩下骨架。 Petugas menyatakan bahwa di dalam pabrik terdapat tumpukan besar kayu, kulit sintetis, dan cat untuk pembuatan sofa yang dapat menghasilkan gas beracun. Biro Perlindungan Lingkungan juga menerbangkan pesawat nirawak untuk memantau arah asap dan mengeluarkan peringatan polusi udara. Penyebab pasti kebakaran ini masih perlu diselidiki pihak berwenang. Seluruh Taiwan mengumumkan liburan taifun pada hari ini, namun cuaca di wilayah utara pada pagi hari ini cukup cerah. Karena kota Taipei, New Taipei, dan Keelung belum dimasukkan dalam cakupan peringatan taifun. Sementara kemarin malam, Wali Kota Keelung George Xie yang sedang melalui proses recall diduga membuat keputusan terkait liburan taifun lebih awal dibandingkan kota Taipei, New Taipei, dan Taoyuan, sehingga memicu pertanyaan apakah keputusan liburan taifun ini berkaitan dengan unsur politik. Kota Taipei, New Taipei, Keelung, dan Taoyuan mengumumkan liburan taifun tanggal 2, namun cuaca kota Taipei pada pagi hari cuma berangin tanpa hujan. Sambil mengantre dan menunggu toko ramen di jalan distrik Xinyi dibuka, banyak warga berseru mendapat untung karena tidak menyangka akan libur. Kemarin malam, Wali Kota Keelung, George Xie, yang sedang melalui proses recall, disinyalir telah mengumumkan liburan taifun lebih awal sebelum kota Taipei, New Taipei, dan Taoyuan, sehingga memicu sanksi terkait faktor politik. Wali Kota Taipei, New Taipei, dan Keelung menegaskan, keempat kota dan kabupaten tersebut berada dalam lingkaran kehidupan yang sama, dan liburan merupakan keputusan bersama para wali kota. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.